Ya. Oke. Terima kasih kehadiran rekan-rekan media ya, bahwa seorang yuris sarjana hukum itu satu, dia harus cerdas. Yang kedua, dia harus update informasi, dan yang ketiga, dia itu berjiwa pejuang. Hari ini kita membuktikan selama ini yang namanya sidang online itu jawaban-jawabannya online. Tapi kami punya pendapat bahwa pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 itu hakim dilarang menolak kehendak para pihak. Itu yang pertama. Kemudian diadopsi di mana? Sidang online itu sesungguhnya perluasan dari saat pandemi. Itu Perma nomor 1 tahun 2019, kemudian dirubah lagi dengan Perma nomor 7 tahun 2022, di mana di situ memang hanya disebutkan apabila tergugat menolak, tetapi ketika penggugat menolak tidak disebutkan. Karenanya hakim mengambil jalan tengah. Jadi ketika sidang jawab menjawab online, satu diupload, dan ketika posisi kita sebagai penggugat menggunakan haknya, kita melakukan dua hal. Satu, kita mengupload lebih dahulu, dan yang kedua kita hadir di depan sidang. Kenapa kalau Anda tanya kenapa di depan sidang? Karena sidang ini tempat pembuktian, dan sesuai dengan hukum acara HR bahwa bukti yang paling kuat itu adalah perdebatan yang ada di depan sidang. Jadi kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, di sidanglah sesungguhnya seseorang itu diukur intelektualitasnya, diukur kejujurannya, dan yang pasti diukur pemahamannya, dan yang pasti ini memberikan pelajaran kepada masyarakat. Karena kalau online yang tahu hanya tiga, satu pengadilan, yang kedua para pihak penggugat dan tergugat. Itu dari kami. Barangkali ada tambahan dari rekan kami. Jadi saya ingin menambahkan sedikit ya. Tadi majelis hakim alhamdulillah mengakomodir dari permintaan kami. Jadi ini nanti efeknya akan, karena ini adalah gugatan citizen lawsuit, jadi yang belum pernah ada di pengadilan negeri ini. Ya, dan ini suatu hal yang baru ya. Jadi ini juga merupakan pendidikan kepada masyarakat juga, bahwa ketika pengadilan atau perkara ini disidangkan, ini kan terbuka untuk umum. Jadi maka dari itu nanti kami berusaha untuk juga terbuka kepada masyarakat bahwa gugatan ini setelah ini kan nanti ada jawaban. Jadi jawaban yang pertama sudah mengabulkan penggantian majelis, sekarang menerima sidang offline. Jawaban, terus kemudian ada replik, duplik, dan lain sebagainya. Kami tetap hadir di Pengadilan Negeri Surakarta, dan semuanya nanti akan kita berikan kepada masyarakat hasilnya. Jadi kami tidak menutupi apapun dari perkara ini. Kira-kira ada tambahan dari rekan kami? Terima kasih. Kami tim kuasa hukum penggugat sekali lagi mengapresiasi majelis hakim telah mengabulkan pergantian majelis hakim yang kemarin, diganti yang baru. Kemudian yang kedua juga apresiasi yang kedua bahwa majelis hakim mengabulkan persidangan offline untuk persidangan selanjutnya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih majelis hakim, dan insya Allah ini kami tetap semangat. Oh iya, untuk tanggapannya Pak terkait dengan tergugat 4 yang tidak hadir. Oke, terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Menurut hemat kami, sepertinya tergugat 4 ini kalau di dalam bahasa pergaulan kikuk ya. Kikuk, dia menyita ijazah, sementara bisa disaksikan proses pembuktian kebenaran ijazah itu yang dilakukan oleh para terlapor 1 sampai 11 ini menurut saya sangat dahsyat. Sangat dahsyat, buktinya mereka sampai ke Australia, mereka sampai ke tempat yang dulu diakui sebagai tempat KKN, Desa Ketoyan ya. Kemudian ada yang sampai menemui 5 peserta KKN yang kebetulan pada saat itu adalah Fakultas Kehutanan. Jadi atas dasar itu mungkin pembenaran kepolisian yang disampaikan pada tanggal 25 April 2025 oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri, dalam hal ini Brigjen Juandani yang sekarang sudah menjadi Inspektur Jenderal Polisi, itu oleh karenanya menurut saya itulah menjadi alasan kenapa polisi tidak datang, karena kikuk
Karena persidangan perdata seperti yang tadi dibacakan sebanyak 22 lembar bergantian oleh 5 kuasa hukum itu kan menyebutkan bahwa kita tidak perlu membawa bukti, cukup mereka menunjukkan saja. Ini indahnya persidangan citizen lawsuit. Dan atas dasar itu saya meyakini polisi akan kesulitan karena nanti akan diuji dan akan membatalkan semuanya kalau polisi datang. Oleh karenanya atas alasan itu analisa kami ya, polisi tidak datang. Tetapi kalau kita berpijak kepada norma, sepertinya kepolisian ini tidak balance ya. Di satu sisi sesuai dengan ketentuan pasal 112, kalau seseorang tidak datang itu 2 kali panggilan, mereka akan didatangkan dengan cara dijemput paksa, dinaikkan mobil truk apa mobil pickup. Tapi sebaliknya ini perintah pengadilan. Jadi menurut saya yang terpenting sesungguhnya persidangan itu adalah mewujudkan penghargaan atau etika seseorang terhadap hukum, itu saja. Terima kasih. Ya, izin Pak, tadi sempat disinggung saya Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini, di mana tadi kita melihat teman-teman di mana gempar lagi aksi sidang citizen lawsuit keaslian ijazah Jokowi. Nah, di mana kubu alumnus UGM bacakan gugatan. Nah, semua akan terbongkar, di mana kepalsuan Jokowi akan terbongkar segera. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama. Nah, teman-teman, bongkar semua biar rakyat mengetahui yang benar yang salah, di mana kebenaran akan ditunjukkan. Nah, teman-teman yang mengakui teman kuliah Jokowi yang pembohong segera akan diadili juga. Nah, di mana Presiden Prabowo sudah dijaga oleh Tuhan dan rakyat tidak perlu dijaga projo. Nah, rakyat butuh pemimpin yang baik untuk rakyat, bukan sekelompok projo yang berharap komisaris dan lain-lain. Nah, teman-teman, ini mana kita melihat negara bangsa ditipu, penegak hukum harus bertindak ya, di mana berarti rakyat bayar pajak untuk menggaji orang yang nggak mau terbukti sama rakyat ini sendiri. Nah, dimana kita melihat maju terus bongkar kebusukan kebohongan Jokowi juga, dimana korupsinya kita tidak rela, dimana bangsa ini rusak, harus dibongkar agar kedepannya bangsa ini bisa jadi pelajaran demi masa depan bangsa dan begitu juga remaja yang akan datang. Nah, dimana teman-teman, ayo berjuang harus untuk kebenaran, usut dan tidak sesuai undang-undang, dan kebenaran akan terbukti segera ya, dimana semangat berjuang untuk mengadili Joko Widodo ini agar semua fasilitas negara ditarik untuk negara. Nah, teman-teman, orang seperti ini mengapa harus dibela? Hanya ijazah saja kok dipersulit, berarti tidak jujur. Ingat, Pak, umur tinggal sisa saja. Berapa tahun kita dipanggil tidak akan, kita juga tidak tahu. Nah, semangat para alumni UGM, di mana seluruh tunjukkan ijazah Jokowi palsu dan Wapres Gibran dimasukkan, dan para termudi brogol sekalipun melindungi Mulyono tukang bohong. Nah, begitu juga tukang tipu-tipu rakyat dan NKRI ini. Nah, teman-teman, ayo kita bersama-sama untuk meminta kepada Pak Presiden Prabowo tunjukkan keberanian dan ketegasan. Nah, jangan cuman omong-omong doang. Nah, dimana teman-teman kita melihat Jokowi ini sangat takut kalau ijazahnya nanti diputus asli, dimana sebab dia tahu betul-betul palsu. Itulah permasalahan semua dibalik semua masalah ini. Nah, teman-teman, kalau kita memang melihat Jokowi punya ijazah pasti lebih jumawa, dimana tapi karena nggak punya ijazahnya ya bisanya ngibul dan menghindar terus, biar banyak sekali celah-celah untuk membuat ijazah salinan. Nah, teman-teman, bongkar semua yang jadi gelap selama 10 tahun ini. Kemarin negara harus ikut bertanggung jawab atas terjadinya gonjang ganjing atau goro-goro. Nah, salah satunya orang yang bikin dalam ujung dari kewaspadaan yang tidak disangka oleh penjaga kedaulatan di negara Indonesia ini cepat diatasi sebelum terlambat, daripada semua nantinya akan menular. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bahwa ijazah Pak Jokowi ini kalaupun digadein tidak akan laku karena memang palsu ya. Nah, sekarang bisa rakyat karena modal ijazah palsu, jadi hartanya wajib dirampas kembali. Nah,
teman-teman, projo ditunjukkan ijazah tapi rakyat tidak. Nah, ini bentuk penghinaan dan penistaan terhadap rakyatnya sendiri ya, teman-teman, kalau kita bisa melihat ya. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bagaimana Mulyono ini masih terus cawe-cawe sehingga dinastinya bisa jadi presiden. Nah, bisa minta 3 periode pun bisa, seperti mimpinya saat dia masih menjadi presiden. Nah, teman-teman, Indonesia mulai dibuang HC para berwenang. Tolong kasus ini segera diselesaikan. Salam berita untuk semuanya. Nah, dimana teman-teman kita bisa melihat terbulnya saja pemerintah tidak mampu mengeksekusi padahal sudah di akhir semua. Nah, memang disengaja ulur waktu kasus Jajab sampai 2029 agar tetap dapat simpati dari rakyat untuk ajukan Gibran dan Kaisang jadi capres wapres, dimana karena itu menjadi harapan besar Termul untuk jadi menteri di negara Indonesia ini. Nah, teman-teman, enak banget hidup Jokowi, bikin kebijakan malah bikin rakyat sengsara. Jadi iri saya lihat hidup si Jokowi ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, dimana kita melihat heran para pendukung Jokowi nggak ada punya inisiatif untuk mencetak ijazah Pak Jokowi. Nah, dibuang bilago dipasang di setiap perempatan ataupun di tempat-tempat yang ramai. Contohnya di tempat-tempat ramai, teman-teman ya. Nah, kalau Ahok jadi menteri BUMN maka koruptor aman, karena koruptor kebanyakan dari BDIP. Nah, teman-teman, inilah potret negeri ini. Bapak jadi presiden, anak jadi wapres. Ini faktanya. Mengalahkan orang-orang hebat dan pintar, cerdas. Pertanyaan, kok bisa pada kemana? Semua yang pintar-pintar tidak ada cara mengatasinya dan tidak ada solusinya juga. Nah, teman-teman, pasti tidak datang Jokowi. Nah, di mana pengadilan pasti bela Jokowi alasan sakit atau keluar negeri lagi. Itu sangat sangat lucu atau memalukan sekali ya, teman-teman, di mana mantan presiden ya banyak sekali kesibukan setiap dipanggil atau diminta untuk mengadili mendatangi hakim. Nah, Joko Widodo nggak bakalan hadir dalam persidangan karena ia betul-betul nggak punya ijazah asli, kecuali ia fotokopi pakai kacamata. Itu mengelak terus, mungkin sampai akhir hidupnya nggak bakalan ditunjukkan ijazahnya. Nah, teman-teman, di mana kita bisa melihat banyak sekali ya, kasihan lihat orang-orang ini kok nggak kapok-kapok untuk padahal Jokowi sudah benar-benar terbukti berbohong dan ijazahnya palsu. Nah, teman-teman, di mana kita melihat Jokowi ini sudah sangat-sangat jelas dalam semua video-video ini bahwa ijazahnya palsu, teman-teman. Nah, teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bersama-sama terus. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.